Hujan turun deras saat Laras turun dari mobil di depan villa tua di Ubud. Villa itu berdiri di antara ladang hijau, dikelilingi kabut tebal yang membuatnya tampak seperti rumah dalam mimpi. Laras baru saja tiba dari Jakarta, meninggalkan kekacauan dan luka dari pertunangan yang dibatalkan seminggu sebelum hari pernikahan. Di dalam villa, kehangatan kayu dan aroma rempah-rempah menyambutnya. Ia menaruh kopernya, lalu berdiri di depan jendela, menyaksikan hujan yang tak kunjung reda. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia merasa bisa bernapas. Saat Laras hendak mandi, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Seorang pria berdiri di sana, basah kuyup, membawa gitar di punggung, wajahnya setengah tertutup kerudung hujan. "Aku, Damar. Anak pemilik villa. Ibu bilang tempat ini kosong. Aku cuma mau ambil beberapa barang di gudang belakang," ujarnya sopan. Laras membiarkannya masuk. Damar mengucap terima kasih, dan ketika mata mereka bertemu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tatapan yang dalam. Hangat. Ia mengangguk pelan, memberi izin lebih dari sekadar masuk. Malam tiba dengan suara hujan dan dingin yang menggigit. Laras menyiapkan teh, dan Damar duduk di dekat perapian. Mereka mulai mengobrol tentang banyak hal, musik, kehidupan kota, kehilangan. "Aku juga baru putus. 2 tahun pacaran, ditinggal karena katanya aku terlalu liar untuk dipertahankan," kata Damar sambil tersenyum pahit. Laras menatapnya, merasa seperti bercermin. Dua luka yang berbeda, tapi sama dalam rasanya. Malam itu, Damar memainkan gitarnya. Petikan lembut dan lirih, seperti suara hati yang selama ini terpendam. Laras mendengarkan dari balik pintu kamarnya. Ia tak bisa tidur. Nada-nada itu menggelitik sisi terdalam dirinya. Setelah beberapa menit, ia membuka pintu dan duduk di sebelah Damar. "Lagu sendiri?" "Iya." Tentang seseorang yang jatuh cinta saat mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Laras tersenyum. Ia tidak menjawab. Tapi tubuhnya sedikit mendekat ke tubuh Damar. Laras membiarkan dirinya tenggelam dalam aroma tubuh Damar, hangat, maskulin, dan jujur. Tangan mereka bertaut, perlahan membuka pakaian masing-masing bukan dengan tergesa, tapi dengan penghormatan. "Jangan buru-buru," bisik Laras. "Sudah lama sekali aku tak disentuh karena cinta." Damar mendekat, mencium keningnya dulu, lalu pipi, lalu leher. Laras mendesah pelan, membiarkan dirinya jatuh dalam ritme baru yang lembut tapi membara. Tubuh mereka saling mengenal dalam gelap, menyentuh dengan rasa, bukan nafsu semata. Tiap ciuman adalah pengakuan, tiap bisikan adalah penyembuhan. Di ranjang sederhana itu, mereka tidak hanya melepas pakaian, tapi juga beban luka masing-masing. Hari-hari berikutnya mereka habiskan bersama. Masak bersama, menulis lagu, berjalan di ladang. Ada tawa, ada keheningan yang tak canggung. Pandangan Damar seringkali jatuh pada Laras lebih lama dari seharusnya. Laras pun mulai memperhatikan garis rahang Damar, cara ia mengernyitkan alis saat berpikir, dan cara bibirnya membentuk senyum kecil. Suatu sore, saat mereka duduk berdua di teras, mata mereka bertemu. Lama. Dalam. Tidak ada kata, hanya tatapan yang menjelajah. Sore itu hujan deras. Mereka tidak bisa kemana-mana. Dapur jadi tempat pelarian. Laras sedang mengaduk sup saat Damar berdiri di belakangnya, membantu mengambil gelas di rak atas. Tangan mereka bersentuhan. Tak sengaja, tapi cukup untuk membuat dada Laras berdegup lebih cepat. "Maaf." "Gak apa-apa," balas Laras, tapi suaranya sedikit bergetar. Damar tidak bergerak. Ia berdiri dekat sekali. Kehangatan tubuhnya bisa dirasakan Laras. Saat malam tiba dan listrik padam, Damar menawarkan diri menyalakan lilin. Ia menggenggam tangan Laras saat mereka berjalan dalam gelap. Sentuhan itu sederhana, tapi penuh makna. Laras menoleh. Jarak mereka hanya sejengkal. Ia bisa mencium aroma kulit Damar. Mereka tak bergerak. Hanya berdiri, napas saling menyentuh. Di dekat perapian, Laras menceritakan kenapa pertunangannya gagal. Air mata jatuh, tapi ia tak menahan. Damar memeluknya dari belakang. Pelukan yang hangat dan tak menghakimi. "Kau tidak rusak, Laras. Kau hanya sedang mencari tempat yang aman untuk jatuh cinta lagi." Kalimat itu menusuk hati Laras.
Ia membalikkan tubuh, menatap Damar, lalu mencium pipinya. Singkat, tapi penuh rasa. Malam itu, Laras memanggil Damar ke kamarnya. Mereka duduk di tempat tidur, bahu bersentuhan. "Aku takut," kata Laras. "Aku juga. Tapi kita bisa perlahan." Laras menatap bibir Damar, lalu menciumnya. Pelan, lembut. Tapi hasrat itu tumbuh cepat. Tangan mereka mulai saling menjelajahi, tapi Laras menahan. "Belum." Damar mengangguk. "Aku tunggu." Malam berikutnya, Laras tak ragu lagi. Ia membuka pintunya. Damar berdiri di ambang, dan tanpa kata, mereka saling mendekap. Ciuman mereka lebih dalam. Tubuh saling menempel, pakaian dilepas perlahan. Damar menyentuhnya dengan lembut, memuja tiap inci kulitnya seolah tubuh Laras adalah puisi yang harus dibaca perlahan. Desahan Laras adalah musik bagi Damar. Mereka menyatu dalam ritme yang alami, pelan, lalu menggila, lalu pelan lagi. Mereka mencapai klimaks seperti hujan yang tak bisa ditahan lagi, deras, liar, dan memabukkan. Pagi datang dengan tubuh masih saling menyentuh. Laras mencium dada Damar, menelusuri kulitnya dengan jari. Mereka bercinta lagi, kali ini lebih tenang, lebih intim. Tidak ada yang disembunyikan. "Kau indah," bisik Damar di telinga Laras saat ia menggenggam pinggulnya, masuk perlahan, dan mengisi ulang kekosongan yang telah lama menganga. Mereka tertawa di dapur, telanjang hanya dibalut selimut. Damar mencium bahu Laras setiap kali lewat di belakangnya. Laras menatap wajahnya dalam-dalam saat mereka sarapan, sadar bahwa hatinya mulai penuh. Pesan dari Reza masuk. Ia ingin bertemu. Laras gelisah. Damar tidak melarang, tapi ia terlihat terluka. "Aku cuma mau memastikan hatiku benar-benar di sini," kata Laras. Damar mengangguk. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Pertemuan dengan Reza penuh nostalgia. Tapi Laras sadar, ia tak merindukan Reza. Ia hanya takut memulai dari awal. Tapi bersama Damar, ia tidak merasa harus menjadi orang lain. Ia kembali ke villa, berlari dalam hujan. Damar membukakan pintu. Laras mencium bibirnya dalam-dalam. "Aku pulang," katanya. Kini mereka hidup bersama. Membangun studio musik kecil. Laras menulis novel tentang luka dan penyembuhan. Mereka sering bercinta saat hujan turun, pelan, penuh rasa, seperti malam pertama itu. Dan saat Laras menatap keluar jendela, melihat hujan turun, ia tahu, cinta bisa tumbuh dari luka, jika kau punya keberanian untuk membiarkannya masuk kembali.